Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Adik-adik semua yang berbahagia, marilah kita lanjutkan belajar membaca kitab Fathul Qorib. Meneruskan pelajaran yang sudah. Sekarang makro 8. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Makro 8. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Makro 8 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala kaulahu lan menawa ngendikane Kiai Musonef. Berarti ini la'ala sudah ada sebelumnya, kaulahu dari kola sudah ada. Jadi karena itu di sini tidak saya beri arti. Wala kaulahu lan menawa ngendikane Kiai Musonef rupane atau hirina, lafat hirina iku muntazaun den alap min qaulihi saking ngendikane Gusti Allah taala kalih maha luhur sapa Allah rupane wa yutahhirukum tadhhira dawuh wa yutahhirukum tadhhira wa yutahhirukum lan nyucikake sapa Allah ing sira kabeh tadhhiran kelawan nyucikake temenan wa ala sahabatihi lan ing atase pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Lafaz sahabatih iku jam'u sahibin nabi, jamae lafaz sahibin nabi. Wa qauluhu lan utawi ngendikane Kiai Musonef rupane ajma'ina, lafaz ajma'ina iku takkidun ngukuhake li sahabatihi maring lafaz sahabatih. Summa dzakara nuli nutur sapa al-musannifu Kiai Musonef annahu ing setuhune Kiai Musonef iku mas'ulun den suwuni, iku mas'ulun wong kang den suwuni fitasnifi hadzal mukhtasari ing dalem nganggit utawa ngarang iki mukhtasar biqaulihi kelawan ngendikane Kiai Musonef rupane sa'alani ba'du asdiqai ya. Dawuh sa'alani ba'du asdiqai sa'alani nyuwun ing ingsun sapa ba'dul asdiqai sebagiane pira-pira kanca. Lafat asdiqa ngono mang iku jam'u sadiqin, jamae lafat sadiqin. Wa qauluhu lan utawi ngendikane Kiai Musonef rupane hafizahumullah. Lafaz hafizahumullah maknane hafizahum muga-muga ngreksa ing asdiqa sapa Allah Gusti Allah taala kale maha luhur sapa Allah. Khabare qauluhu iku jumlatun jumlah du'aiyatun kang bangsa donga an a'mala yanto ing yanto ngarang sapa ingsun niki dadi maf'ul teko sa'alani ya sa'alani durung emang an a'mala ing yanto ngarang sapa ingsun mukhtasaron ing kitab mukhtasar. Lafat mukhtasar huwa utawi mukhtasar iku ma perkara
Qala kang kidik apa lafdzuhu lafate ma wa kasura lan akeh apa maknahu maknane ma fil fiqhi ing dalem fikih. Huwa utawi fikih lughatan ing dalem mungguhe bahasa iku al-fahmu faham, wastilahan lan utawi fikih ing dalem mungguhe istilah iku al-ilmu ngaweruhi bil ahkami kelawan pira-pira hukum asyariyati kang bangsa syariat, al amaliyati kang bangsa den lakoni, al muktasabu. Nah ini al muktasabu iki dadi naat teko al ilmu ya, bukan al muktasabi lah dadi naat kene al muktasabu iki naate teko al ilmu. Dadi padan al muktasabu kang den alap min adallatiha saking pira-pira dalile ahkam atafsiliyati kang bangsa perinci-perinci ala madhabil imami kalih tetep ing atase madhabe wong kang dadi imam al-a'dhami kang agung al mujtahidi kang nemen-nemeni nasyiri sunati kang nulungi sunah rasul. Wadini lan agama rupane Abu Abdillah rupane Muhammadin rupane Ibnu Idris rupane Ibnu Abbas rupane Ibnu Utsman bin Syafi' Asy-Syafi'i kang bangsa mazhab Syafi'i Asy-Syafi'i kang bangsa mazhab Syafi'i. Wala kaulahu dan kemungkinan perkataan Kiai Musannaf rupane yakni at-thahirina yakni lafadz thahirin muntazaun itu didapat atau diambil min qaulihi dari firman-Nya Allah Ta'ala yakni wa yutahhirukum tadhira wa yutahhirukum dan Allah menyucikan kamu semua tadhiron dengan sesuci-sucinya wa ala sahabatihi dan atas sahabat-sahabat Nabi. Jam'u sahibin Nabi lafaz sahabati itu adalah jamak lafaz sahibin Nabi. Wa qauluhu ajma'ina dan perkataan Kiai Musannaf ajma'ina yakni lafaz ajma'in takkidun itu menjadi taukid atau mengukuhkan li sahabatihi pada lafaz sahabati. Sumadzakaro kemudian menyebutkan al-musannifu Kiai Musannaf anahu sesungguhnya Kiai Musannaf mas'ulun itu dimintai fitasnifi hadzal mukhtasari dalam mengarang kitab mukhtasar ini biqaulihi dengan perkataan Kiai Musannaf sa'alani ba'dul asdiqa sa'alani meminta kepadaku ba'dul asdiqai sebagian teman-temanku. Lafadz asdiqa jam'u shodikin itu jamaknya lafadz shodikin. Wa qauluhu dan perkataan Kiai Musannaf hafidhahumullah yakni lafadz hafidhahumullah artinya hafidhahu mudah-mudahan menjaga mereka Allahu Allah Ta'ala kalimah luhur Ta'ala Allah Ta'ala lafadz hafidhahumullah Ta'ala jumlatun itu adalah jumlah du'aiyatun yakni du'aiyah jumlah du'aiyah an a'mala agar saya mengarang mukhtasaron kitab mukhtasar huwa yaitu ma kitab qala yang sedikit lafdhuhu lafadznya wa kasura dan banyak maknahu kandungan maknanya atau kandungannya fil fiqhi dalam masalah fikih huwa fikih lughatan secara bahasa al-fahmu itu adalah faham wastilahan dan fikih secara istilah al ilmu yaitu mengetahui atau pengetahuan
bil ahkami dengan hukum-hukum asyariyati syariah, hukum-hukum syariah, al amaliyati yang bersifat amaliyah, al muktasabu yang diperoleh atau digali min adallatiha dari beberapa dalil hukum, atau siliyati secara terperinci atau mendetail, ala madhabil imami atas madhab imam al-a'zami yang agung, yang besar, al-mujtahidi kang yaitu ahli ijtihad, yang ahli ijtihad, nasiri sunati penolong sunnah rasul, wadini dan agama, Abi Abdillah yakni Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas ibni Utsman bin Syafi' Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, mari kita beri penjelasan sedikit tentang makrok 8 kandungannya, ya. Wala'ala qaulahu at-tahirina muntazaun min qaulihi ta'ala wa yudhahirukum tadhira. Perkataan Kiai Musonef at-tahirina, di depan itu ada kata-kata at-tahirin, ya. Kalau kita cari nanti mungkin ketemu. Ya, ini kan adik-adik. Wa ala alihi at-tahirina ini, ya. Ini kemudian dijelaskan lafaz at-tahirin ini, dijelaskan wala'ala qaulahu at-tahirina. Lafaz at-tahirina yaitu kemungkinan perkataan Kiai Musonef lafaz at-tahirin muntazaun min qaulihi ta'ala, itu diambil, diadopsi, diambil dari firman Tuhan, firman Allah, wa yutahhirukum tadhira, ya. Wa yutahhirukum tadhira, kalau diartikan ya, dan Allah menyucikan kamu semua dengan sesuci-sucinya. Wa ala sahabatihi, kemudian lafaz sahabati di atas itu, nah, ada kata-kata sahabati, sahabah di atas, ya. Kalau cari mana, ya? Kama kolam sapi akoribu Bani Hashim. Mana ada kemarin tuh sholat lagi Muhammadun man kulun min qalis Muhammadun wa awal bayan ini atau gitu. Ini. Jadi lafaz sahabat itu. Kok hilang? Nanti pengganti. Lafaz sahabati. Ala alihi tauhidin kama qala Syafi'i. Oh. Ya ini ya, langsung wa ala sahabat ini kan, wa ala sahabati ini atof, ya, atof di sini sudah. Dan ini kemarin kan atofnya kan wa ala alihi, kemudian ini sarahnya ala alihi wa sahabatihi, ya, wa sahabatihi di sini. Dan atas semua sahabat-sahabat, dan atas semua sahabat-sahabat Nabi. Lafaz sahabati itu adalah jamak lafaz sohib. Jadi sahabah itu jamaknya adalah sohibun. Ini hanya menerangkan tentang perkataannya Kiai Musonef. Wa qaulu ajma'ina, dan kata-kata ajma'in, sahabati ajma'ina. Lafaz ajma'in takidun li sahabatihi, ya. Jadi ajma'ina ya sekabehane sahabatihi ini. Jadi kalau kemudian di dalam matanya adalah wa ala sahabatihi ajma'ina. Wa ala sahabati lan ngatasi pira-pira sahabate Kanjeng Nabi, ya, sahabat wa ala sahabat Kanjeng Nabi ini ajma'ina yo sekabehane sahabati. Lafaz ajma'ina itu adalah takkid, sebagai taukid dari lafaz
sahabati ini. Sudah ya. Summa dzakarul musannif. Kemudian Kiai Musannif ini melanjutkan atau menuturkan annahu mas'ulun fi tasnifi hadzal mukhtasari. Bahwasanya Kiai Musannif ini dimintai untuk mengarang kitab mukhtasar, kitab yang ringkas. Nah, kitab yang ringkas. Dengan perkataannya biqaulihi sa'alani ba'dul astiqo. Dengan perkataan Kiai Musannif bahwasanya Kiai Musannif dimintai sebagian santri-santrinya. Jadi astiqo itu sebetulnya santri ya. Seperti sahabat itu artinya kan teman. Tapi kalau sahabat Nabi itu bukan temannya Nabi, artinya santrinya atau yang diajarkan oleh Nabi. Itu sahabat. Jadi sebetulnya santri, seperti kalau asdiqo itu yang teman, itu yang dimaksud adalah santri-santrinya Kiai Musannif ini. Jadi dimintai untuk mengarang kitab. Lafadz asdiqo itu jamaknya lafadz shodiqin ya. Dan perkataan Kiai Musannif yakni hafizahumullah, lafadz hafizahumullah itu adalah jumlah du'aiyah. Jadi bukan kalam khobar tapi jumlah yang mudah-mudahan Allah menjaga mereka. Jadi jumlah du'aiyah. An a'mala mukhtasaron, yakni agar saya mengarang kitab mukhtasar. Kitab mukhtasar itu huwa maqalla lafdhuhu wa kasura maknahu. Jadi mukhtasar itu adalah lafadz yang memang redaksinya, lafadznya itu sedikit, tetapi kandungan maknanya itu adalah banyak. Itu namanya mukhtasar. Jadi lafadznya sedikit, tapi kandungannya maknanya adalah banyak. Itu mukhtasar, ringkasan. Ya. Jadi ini kandungan maknanya juga banyak, tetapi memang sedikit. Karena itu tidak heran kalau kemudian kitab Fathul Qorib ini menjadi acuan, menjadi salah satu pelajaran kurikulum di semua pondok. Di dalam masalah fikih, fikih itu adalah afalmu, fikih itu adalah faham. Seperti di awal dijelaskan disebutkan Kiai Nabi Muhammad bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Yufaqih diberi makna mahamno. Ya, mahamno artinya fikih itu dalam artian secara bahasa itu maknanya adalah faham. Wastilahan, adapun fikih menurut istilah itu al ilmu bil akami asyariyati al amaliyah, mengetahui hukum-hukum syariah yang secara amaliyah. Jadi fikih itu adalah mengetahui hukum-hukum syariah secara amaliyah, jadi secara praktek, itu adalah fikih. Al-muktasabu min adalatiha, yang yakni ilmu pengetahuan itu diambil, digali dari dalil-dalil hukum. Dari dalil-dalil hukum at-tafsiliyah secara terperinci. Jadi fikih itu al ilmu bil ahkami asyariyati al amaliyati al muktasabu min adalatiha at-tafsiliyah. Jadi fikih itu adalah pengetahuan atau mengetahui hukum-hukum syariah yang amaliyah, yang diambil dari dalil-dalil hukum secara terperinci. Nah, kalau dalil hukumnya tidak terperinci, mana begini? Sebenarnya begini. Di dalam Quran dikatakan aqimus sholata wa atuz zakah. Aqimus sholah, dirikanlah sholat. Nah, di dalam Quran dirikanlah sholat. Ya, itu bukan fikih. Ada itu menjadi usul fikih. Oh, aqimu itu adalah aqimu, dirikanlah. Itu adalah fi'il amar. Mana fi'il amar, kulu amrin. Jadi fi'il amar yang mana menunjukkan terhadap wajib. Jadi kalau di dalam kaidah usul fikih, kullu amrin makmurun wa kullu makmurun wajibun. Jadi setiap perintah itu menunjukkan perkara yang diperintah, dan setiap perintah itu menunjukkan wajib. Jadi itu bukan fikih, karena itu sudah dalilnya sudah pasti. Jadi hukum sholat itu adalah fardu, wajib, itu bukan fikih. Tapi yang nanti menjadi fikih itu adalah al-amaliyahnya, cara melakukannya.
Nah, fikihnya itu cara melakukannya. Karena itu digali dari hukum-hukum secara terperinci. Jadi karena apa? Karena kalau fikih itu hukumnya adalah dalilnya adalah dzoniyah, wilayahnya dzoniyah. Jadi dugaan, tapi dugaan kuat itu dzoniyah. Karena itu di dalam fikih itu pasti ada perbedaan. Karena dalilnya adalah bersifat dzoniyah dan tafsiliyah, muktasabnya adalah tafsiliyah. Ambil contoh begini. Salah satu hukum rukun qauli dalam sholat adalah Fatihah. Nah, bahas Fatihah, Imam Madhab 4 ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan salah satunya adalah basmalah dalam sholat itu adalah rukun qaulinya, adalah salah satunya adalah membaca Fatihah. Kemudian dalam Fatihah itu basmalah itu termasuk Fatihah atau bukan, kan gitu. Kan berbeda pendapat ulama. Yang kita anut Imam Syafi'i, basmalah termasuk salah satu ayat Fatihah. Karena itu membaca basmalah wajib. Tapi bagi ulama lain ada yang mengatakan basmalah itu bukan termasuk bagian dari Fatihah. Karena itu ketika sholat tidak membaca Fatihah tidak menjadi batal sholatnya. Ini sudah perbedaan. Jadi inilah yang dinamakan dengan fikih. Jadi hukumnya adalah tafsiliyah. Dikalinya tafsiliyah dari dalil-dalil secara dzoniyah, yang dugaan-dugaan, tapi dugaan yang mendekati tentang dzon itu adalah dugaan yang hampir mendekati keyakinan, itu namanya dugaan. Itu fikih. Contoh lagi umpamanya wudu. Perkara yang membatalkan wudu umpamanya. Kalau mazhab Syafi'i umpamanya bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya adalah membatalkan wudu, kan gitu. Dan diambil dari dalil juga. Ada lagi ulama lain kalau sentuhan saja selagi itu tidak hanya sentuhan tidak sengaja, ada yang mengatakan tidak membatalkan wudu. Nah, gitulah. Jadi inilah yang namanya wilayahnya fikih, itu adalah pasti ada rentang kontroversi, artinya ada rentang perselisihan ikhtilaf di antara ulama. Karena apa? Dalilnya adalah dzoniyah. Berbeda kalau wilayahnya bukan fikih, usul fikih umpamanya. Aqimu sholah wa atu zakat, berarti langsung sholat itu hukumnya wajib, zakat itu hukumnya wajib, kan begitu. Dan nanti pelaksanaan amaliyahnya zakat akan menjadi berbeda-beda caranya. Dan inilah wilayahnya fikih. Dan itu kalau perbedaan dalam fikih itu sudah lumrah, karena fikih itu adalah min adalatiyah at-tafsiliyah. Jadi pengetahuan tadi al ilmu bil ahkami asyariyati al-amaliyati al-muktasabu min adalatiha at-tafsiliyah. Nah, itu loh. Jadi nggak usah kemudian menjadi perdebatan. Oh, fikih wong ini menurut kamu ya sudah dari dulu kan begitu. Dan itu ijtihad. Bahkan Imam Syafi'i saja, satu Imam Syafi'i itu sudah ada dua pendapat. Ada yang namanya qaul qadim, ada yang namanya qaul jadid. Nah, Imam Syafi'i saja. Dan al-ijtihad itu la yunqadu bil ijtihad. Jadi ijtihad itu tidak bisa dihapus, dibatalkan dengan ijtihad yang lain, walaupun itu satu, sama-sama Imam Syafi'i. Jadi qaul qadim berjalan sendiri, qaul jadid juga berjalan sendiri. Jadi itulah. Dan kalau di dalam hukum itu jurisprudensi, nanti nggak bisa dibatalkan dengan jurisprudensi hakim yang lain. Ala madhabil imam al-azham al-mujtahid nasyiri sunnah wadin, ya wadin Abi Abdillah. Jadi madhabnya adalah bermadhab Imam Syafi'i. Dari kitab ini, fikih ini bermadhab Imam Syafi'i. Dah cukup sekian adik-adik untuk makro ke-8. Nah, makro ke-8-nya ini cukup sekian. Mungkin kita sambung dalam pertemuan yang berikutnya di makro 9. Mudah-mudahan keterangan ini dan semua yang membacanya nanti menambah adik-adik tetap semangat untuk selalu mencari kebaikan, memahami kitab fikih. Karena memang kalau kita dikehendaki oleh Allah menjadi yang baik, maka Allah memahaman kita masalah ilmu agama. Jadi man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, maka dia diberi pemahaman ilmu agama. Jadi alhamdulillah kita antusias banget ya, antusias dalam belajar memahami ilmu
Allah. Dan mudah-mudahan kita ini memang diciptakan oleh Allah menjadi orang yang atau hamba yang baik. Kalau jadikan hamba yang baik, otomatis ditempatkan di tempat yang baik. Mudah-mudahan seperti itu. Pun Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.